Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vista Neka Putri, NPM 1913025008, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merakit PC menggunakan Cisco IT Virtual Desktop. Lanjut saja ke videonya. Sebelum menjalankan aplikasinya, kita harus menginstal Makromedia Flash terlebih dahulu. Aplikasi ini dapat Anda download di Google. Setelah di-download dan diinstal, langsung saja kita buka aplikasi Virtual Desktop-nya. Nah, di sini kita akan membuka indeks dengan menggunakan Internet Explorer. Kita allow. Nah, di sini ada langkah-langkah cara menggunakan virtual desktop ini. Kita bisa lihat langkah-langkahnya. Setelah itu, kita akan masuk ke tahap learn, di mana kita bisa belajar bagaimana cara merakit PC-nya. Seperti ini. Lalu ada tahapan test, yaitu di mana kita dapat langsung merakit PC dari awal sampai akhir. Lalu ada tahapan explore, di mana kita bisa mengeksplor isi bagian dari PC tersebut secara mendetail. Tetapi pada video kali ini, kita akan langsung saja ke tahapan tes, karena kita akan merakit PC-nya. Yang pertama yaitu power supply. Fungsi dari power supply ini yaitu untuk mengaliri arus listrik kepada komponen-komponen atau hardware pada komputer dengan arus DC atau arus searah. Nah, power supply ini akan kita taruh di sini seperti ini, dan kita sesuaikan posisinya menjadi seperti ini. Lalu kita pasang, dan jangan lupa kita pasang skrupnya di sini. Setelah itu, kita akan memasang RAM. Nah, RAM ini fungsinya untuk penyimpanan sementara data atau instruksi program pada suatu komputer. Jika komputer dimatikan, maka data yang ada pada RAM juga akan terhapus. Nah, RAM ini akan kita taruh di sini, dan kita harus menyesuaikan posisi RAM-nya menjadi lurus seperti ini. Lalu kita kunci, dan untuk RAM kedua sama pemasangannya seperti RAM pertama, seperti ini. Posisinya harus pas lurus, kalau nggak dia nggak mau terpasang. Seperti ini, dan jangan lupa dikunci. Lalu selanjutnya kita akan memasang CPU atau yang biasa kita sebut dengan prosesor. Nah, di mana fungsi dari prosesor ini yaitu seperti sebuah otak di dalam komputer, karena setiap data yang diproses akan melewati prosesor untuk kemudian diolah dan menghasilkan data-data yang diinginkan oleh user. Posisi prosesornya kita taruh seperti ini. Lalu jangan lupa kita kunci seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan thermal compound atau biasa disebut dengan thermal paste, yaitu fungsinya bukan untuk mendinginkan, tetapi untuk mempercepat proses penghantar panas dari prosesor ke heatsink, sehingga prosesor tidak akan cepat panas. Nah, setelah ditaruh, kita akan pasang heatsinknya di atas prosesor, dan juga jangan lupa kita kencangkan bautnya. Lalu kita akan pasang kabelnya ke motherboardnya seperti ini. Lalu kita akan menginstal motherboardnya, yaitu kita akan memasangkan motherboard ini ke casing CPU tersebut seperti ini. Lalu kita akan memasang skrupnya
seperti ini. Dan lanjut kita akan memasang kartu pada komputer. Yang pertama yaitu ada kartu NIC. Nah, fungsi dari kartu NIC ini yaitu untuk jembatan dari komputer ke sebuah jaringan. Kita akan menaruhnya di sini. Lalu kita akan skrupnya taruh di sini. Selanjutnya yaitu kartu wireless NIC. Nah, fungsinya itu yaitu untuk menghubungkan jaringan wireless pada komputer. Kita akan taruh di sini. Dan jangan lupa skrupnya. Dan yang selanjutnya yaitu video adapter atau yang biasa kita sebut dengan VGA, yang berfungsi untuk mengolah dan menerjemahkan output komputer ke layar monitor. Kita akan menempatkannya di sini. Dan jangan lupa skrupnya. Selanjutnya kita akan memasang drive. Yang pertama yaitu ada hard disk drive. Kita akan memasangnya di sini. Seperti ini. Nah, fungsi dari hard disk ini yaitu sebagai tempat penyimpanan segala macam data, file, dokumen, foto, video, lagu, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada optical drive. Nah, fungsi dari optical drive ini untuk pembaca ataupun penulisan data CD maupun DVD. Nah, kita akan menaruh optical drive ini di atas sini, di bagian depan paling atas. Lalu kita akan luruskan posisinya seperti ini. Dan kita akan memasang skrupnya. Lalu yang terakhir yaitu ada floppy drive. Kita akan memasangnya di sini. Nah, fungsi dari floppy drive ini yaitu untuk media pembaca sebuah disket atau floppy disk. Selanjutnya kita akan memasang kabel-kabel dari power supply. Pertama kita akan memasang ini di sini. Pada bagian ini kita harus teliti karena bagiannya sangat kecil. Lalu kita akan menghubungkan ini di sini ke motherboard. Ini ke sini. Yang posisi seperti ini. Kita tidak boleh salah memasang karena kalau salah maka dia tidak akan bisa terpasang. Lalu ini di sini. Ini untuk floppy disk. Dan yang terakhir kita pasang ke hard disk. Setelah itu kita akan memasang kabel-kabel ini. Yang pertama kita akan memasang kabel PATA. Nah, fungsi dari kabel PATA itu sebagai media transfer dari optical drive ke motherboard. Jadi, kita akan memasang ini. Kabel ini pertama kita akan memasang ke motherboard di sebelah sini. Kita posisikan. Lalu ujungnya kita akan pasangkan ke optical drive, yaitu di atas sini. Selanjutnya yaitu ada floppy kabel. Ini kita akan memasangkan floppy kabel ini di samping patah kabel tadi. Ini seperti ini. Nah, fungsi dari patah kabel ini yaitu untuk media transfer dari floppy drive ke motherboard. Jadi dari motherboard kita akan menghubungkannya ke floppy drive di sini. Lalu yang terakhir yaitu kabel SATA. Kita akan memasang kabel SATA itu di sini.
Nah, dan fungsi dari kabel SATA ini yaitu sebagai media transfer dari hard disk ke motherboard. Jadi, kita akan memasang ujungnya ke motherboard di sini. Seperti ini. Setelah selesai pada bagian dalam, kita akan memasang di bagian luar. Pertama-tama kita akan memasang case-nya dulu. Dan jangan lupa kita pasang skrunya atau skru. Setelah itu kita akan memasang kabel monitor di sini, di bagian sini, yang mana fungsi dari kabel monitor ini sebagai penghubung VGA card ke monitor. Lalu selanjutnya yaitu kita akan memasang kabel keyboard. Kita harus memasangnya sesuai dengan warnanya. Lalu kabel mouse, lalu kabel USB di bagian sini, daerah sini, lalu kabel Ethernet, nah dimana fungsi dari kabel Ethernet ini sebagai yang menghubungkan komputer jaringan sehingga memungkinkan terjadi koneksi internet. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan wireless antena. Wireless antena ini berfungsi sama seperti kartu NIC, tapi tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang radio. Dan yang terakhir yaitu kita akan memasangkan kabel power, yang mana fungsi dari kabel power ini sebagai media penghubung antara power supply dengan sumber listrik. Kita akan menggunakan seperti ini, dan tada, PC rakitan kita sudah selesai. Jadi, untuk kalian yang tidak punya PC yang beneran untuk dijadikan eksperimen atau takut jika PC itu akan rusak dan tidak bisa hidup lagi setelah dibongkar, maka kita dapat menggunakan aplikasi dari Cisco ini. Karena banyak sekali aplikasi yang secara virtual dapat digunakan untuk dijadikan praktik seperti ini. Contohnya itu ada seperti merakit laptop. Nah, baiklah, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.